Cek. Sungguh mulia hatimu, aku ingin membahagiakan ibu. Saat ku terbangun, ku dengar ibu mendoakanku. Saat ku terjatuh, ibulah yang ada di sampingku. Oh ibuku, engkaulah surga di dalam duniaku. Ku ingin bahagiakan ibu. Cahayanya menerangi bumi. Oh ibu, sungguh mulia hatimu. Aku ingin membahagiakan ibu. Saat ku terbangun, ku dengar ibu mendoakanku. Saat ku terjatuh, ibulah yang ada di sampingku. Oh ibu di dalam duniaku. Ku ingin bahagiakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awane wis ora karuan ya. Wis awan waya duhur. Wis pada pengen balik. Jadi ora pan suwe-suwe. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Subroto selaku koordinator wilayah. Mungkin dah hadir ya beliaunya. Bapak Kades juga tidak ada yang hadir. Ibu Kanirun selaku ketua yayasan. Bapak Sugiono, sarjana hukum, ini beliau selaku ketua komite sekolah. Sudah 10 tahun ya Pak?
luar biasa. Ibu Apriasi selaku Kepala Sekolah SD Pelangi, Bapak Waidin, mungkin tadi beliau sudah izin, Ibu Nur Afia selaku Ketua IGT PKM Adiwerna, dan Bapak Ibu Guru SD Pelangi Adiwerna yang kami hormati. Ini juga ada Pak Royani nih selaku Pergunu, sekaligus juga wali murid dan wali guru. Serta seluruh wali murid dan anak-anak tercinta siswa-siswi kelas 6 SD Pelangi yang saat ini sudah pada bubar berarti, sudah kemana. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, perkenankan saya menyampaikan sedikit saja. Tadi sudah banyak dilalui bagaimana pesan-pesan haru biru kegiatan pelepasan kelas 6 SD ini. Pada prinsipnya saya mewakili wali murid SD kelas 6 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan Guru, pada jajaran pengajar dan seluruh sivitas SD Islam Pelangi Adiwerna ini yang telah menghantarkan anak-anak kami sampai hari ini selesai lulus SD. Tentu rasanya bagi kami orang tua baru kemarin mengantarkan anak kita yang bajunya masih kebesaran, tasnya juga kelihatan besar, ternyata udah 6 tahun, sudah tinggi-tinggi tadi saya lihat, sudah hampir tingginya sama dengan orang dewasa. Tentu ini perjalanan yang tidak singkat, walaupun kadang-kadang terasa singkat, karena saking bahagianya itu. Sehingga kami sebagai orang tua berterima kasih karena sudah dididik, tidak hanya pinter secara pelajaran, tetapi ada yang jauh lebih penting, pembentukan karakter, punya adab, punya akhlak, dan tentu kecintaan terhadap agama. Ilmu agamanya juga dapat. Kami terima kasih sekali karena tadi juga diskusi dengan salah satu orang tua bahwa justru di momen SD ini, karena sebenarnya transisi anak-anak menuju remaja atau pra-remaja, tentu dengan ilmu yang sudah didapatkan ini adalah yang luar biasa. Mudah-mudahan tadi sudah tertera cita-cita seluruh anak SD Pelangi. Kita doakan semuanya dapat tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga atas nama wali murid, Bapak Ibu Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kami menitipkan anak-anak kami di SD Islam Pelangi ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang tidak sesuai dengan harapan dari Ibu Guru semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu kepada anak-anakku SD Islam Pelangi, kami hanya berpesan karakter, adab, akhlak, dan ilmu agama yang sudah didapat untuk bisa dipertahankan, untuk bisa diteruskan, untuk bisa lebih mendalam, karena perjalanan masih panjang. Lulus SD hanya sebagai pondasi, namanya juga sekolah dasar. Tentu ini pondasi. Kalau pondasinya kuat, insya Allah kesananya lebih mudah, lebih bisa berdiri kokoh, kuat, punya karakter yang islami,
karakter yang Indonesia. Itu saja Bapak Ibu semuanya, karena juga waktunya sudah siang. Saya ucapkan terima kasih. Tadinya mau pantun, tapi rasanya udah sudah 1:30, Pak. Padahal pantun sudah ngarang sejak kemarin-kemarin. Tapi nanti dilanjutkan di lain waktu. Itu saja, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, dan untuk SD Islam Pelangi ini kami doakan semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, berakhlak mulia serta bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Anak Pelangi tahun pelajaran 2025-2026. Berbagai kreativitas tanpa batas dan tawa ceria dari anak-anak kita. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'idnillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'idnillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo perkorone ing pisan maca Quran nan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luweh kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'idnillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Tanah airku tidak ulungkan
aku alhamdulillah dari album dan aku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wish me to you and Allah Messi and Desi Esan. Selamat sejahtera bagi semua. Semoga kasih sayang serta karunia Allah selalu menyertai kita semua. Guru-guru kita selalu bilang ilmu itu adalah cahaya. Betul, dengan ilmu kita bisa meraih mimpi yang tinggi. Dan dengan ilmu dunia kita penuh warna seperti pelangi. Oleh karena itu, hari ini kami ingin mempersembahkan sesuatu yang spesial. Sebuah lagu dan tarian tentang indahnya menuntut ilmu. Yuk kita sambut bersama. Ini dia penampilan dari kelas 1. مرحبا وسهلا كل من محله، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى، زينا المباني حققنا
يطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني اطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما كل همه ازاي يرضيه لو ازعل منه واقصر يقول بقصر في حقه وياخد جنب ولو افهمه يقول بظلمه يفضل يحسسني بميت ذنب لو ازعل منه واقصر يقول بقصر في حقه وياخد جنب ولو افهمه يقول بظلمه يفضل يحسسني بميت ذنب قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات تعبني قوي طلع عيني اطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما كل همه ازاي يرضيه أنا بتغير والله ده عقل صغير حير قلبي معاه وحكم القوي بموت فيه قوي وده اللي صبرني على هواه أنا بتغير والله ده عقل صغير حير قلبي معاه وحكم القوي بموت فيه قوي وده اللي صبرني على هواه قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مرة زعل مرة اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني اطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما كل همه ازاي يرضيه يطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما كل همه ازاي Menungsa kuwi mesti pengin oleh hasil sing apik ing uripe. Saben murid uga mesti pengin oleh biji sing apik. Para pemirsa setuju, saben menungsa kuwi mesti pengin oleh hasil sing apik ing uripe. Saben murid uga mesti pengin oleh biji sing apik. Nanging ojo sampe klalen yen proses kuwi luwih wigati tinimbang hasil pungkasan.
bocah-bocah, anak Pak Guru, anak Pak Guru. Oh iya. Anteng. Assalamualaikum. Jawab sing bener. Sepisan maning yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Sugeng enjing Pak Guru. Bocah-bocah telat maning pan liburan. Hore! Pak Guru pen bein tugas. Direngok nasing bener ya. Kiye ana wijil, mangko ditandur ning pot, dirawat sing temenanan. Angger mangkat engko digawa. Gampang temen Pak tugase. Aja kaya kuwe. Wis wayahe balik, tugasnya aja kelalen. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadurunge balik maring omah, bocah-bocah pada rembugan. Pimen carane ngerjakna tugas sing Pak Guru. Hei kanca-kanca, pipen kie enake. Jarene nyok ta jadi pikir disit. Yuk dolanan. Bener idene konsa. Iya bener, dewek dolanan sit. Ben duwe ide. Mana coba terusit. Ngisih tulang.
telu, bocah-bocah mulai pada keter. Bisane wijile ora tukul-tukul ya. Hei, kia keprimen. Daning wijile ora tukul-tukul ya. Kurang dongan ya, yuk donga bareng-bareng. Awal, tukul. Awal, sangat ngajale kolam yo, kolam yang kolam. Wayahe kelompok siji pada dedongah, kelompok liyane duwe ide sejen maning. Jare Mbak Google, angger tandurane cepet tukul, kudu dijak ngomong lan dialem. Kembang yuyung, ayo kuyung, kembang asem, ayo mesem. Gagian, tukul. This is so funny. Dening ajeng wis setongane badhe nyukut ning tanggane nyong yuk wite apik meno. He aja nyolong tosa tuku bae ning pasar bawang, bisa milih kembang sing apik, ipin bijine apik. Wis, ora samikir kaya kue. Dewek nyokit nisit, ipin guyu kabeh. Ananta pacaye apati cecena, apatia apati ceceku, apati to apati good, apaciye. Apati cecena, apatia, apati ceceku, apati to, apati good, apaciye. Nanta pacaye, apati cecena, apatia, apati ceceku, apati to, apati good, apaciye. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya.
Dongeng bocah lanang pimen sih wong Tegal nembange apa teye karo kicamania sing bener tembange tembang dolanan karo lagu Tegalan nguri-nguri budaya. Ora krasa sekolahane wis mlebu. Bocah-bocah pada nggawa tugas sing Pak Guru. Pimen bocah-bocah wis rampung tugase kumpulno. Pak Guru. Empun rampun api koya kembang mawar merahe wangi nemen. Pak Guru, ngapurane Pak, kene kelompok aku para tukul-tukul wis disiram, diweini rapuk, dijak ngobrol para tukul-tukul Pak. Bocah-bocah dilingo kena sebenarnya wiji sing dibagi Pak Guru wis godhog dadi ora bakal tukul. Ayo bocah-bocah sing wis ya wis dadi ya bocah sing jujur yuk njaluk mangapurane maring Gusti Allah. Kejujuran adalah inti dari sebuah pendidikan. Tanpa karimah takkan pernah dimiliki oleh seseorang. Karena akhlak yang mulia akan ditentukan oleh kejujuran seseorang. Karena kejujuran adalah induk dari akhlakul karimah. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace to you and our mercy and blessing selamat sejahtera bagi semua, semoga kasih sayang serta karunia Allah selalu menyertai kita semua. Kami dari kelas 3 akan mempersembahkan seni kreativitas bertema langkah kecil sejuta kebaikan. Selamat menyaksikan.
kesunyian. Berikanlah hangat dari dalam jiwamu. Satukanlah restu, sebab kita adalah satu kesatuan hamba ilahi. Ringankanlah langkah menuju yang lemah, penolong pada jiwa yang rapuh. Sejatinya rumah idaman bukanlah yang megah, tapi hati yang nyaman untuk berteduh. Jadilah pelita di lorong yang gelap, petunjuk jalan bagi yang hilang arah. Jangan biarkan nuranimu terlelap saat saudara dirundungkan luka dan lara. Umat manusia laksana anggota badan. Jika jadi jemari terluka, mata pun basah. Cobalah kasih agar tetap kokoh. Kebencian pun tak lagi punya celah. Kebaikan yang kau tebar dalam ketulusan hati akan mengalir bak air yang jernih, menghapus dendam hingga menjadi pupus. Menghapus luka dan rasa yang perih, tebarkanlah ilmu, sedekahkanlah harta. Mewariskan cinta bagi generasi masa depan, agar sejarah mencatat dengan nyata. Bahwa hidupmu adalah sebuah teladan sampai akhirnya nafas diuji. Dan seluruh amal ditimbang dengan adil, hanya kebaikan yang akan menjunjung. Membuat jiwa pulang menghadap ilahi Robi dengan langkah kecil sejuta kebaikan. Buat perintah Tuhan, jangan tinggalkan. Lakukan ada bangsa Cek. selain kebaikan. Cek. Saling menyayangi, jangan sakiti, tetaplah mengasihi. Baik pada manusia, baik pada sesama.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kelas 4. Wih, irama Padang Pasir Ayah Bunda. Rasul adalah manusia pilihan. 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 Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu, membimbing manusia agar manusia selamat di kehidupannya di dunia dan di akhiratnya. Rasul dibekali 4 sifat utama, sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah, dan akhlak mulia, teladan bagi manusia untuk menuju hidup bahagia. Di antara mereka ada Rasulul Azmi, karena ketabahannya juga kesabarannya. Darajat ulul azmi hanya bagi Rasul yang 5, Nuh, Ibrahim dan Musa, Isa lalu Nabi Muhammad. Nuh, Rasul adalah manusia pilihan. Rasul adalah manusia pilihan. Rasul adalah manusia pilihan. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu, membimbing manusia agar manusia selamat di kehidupannya di dunia dan di akhiratnya. Rasul dibekali 4 sifat utama, sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah, dan akhlak mulia, teladan bagi manusia
Rasul ulul azmi. Assalamualaikum. Bunda, Ayah, mohon izin ya. Kami dari kelas 5 akan mempersembahkan sebuah paduan suara dengan tema menjadi anak yang kuat imannya dan kuat hatinya. Kami belajar menjadi pribadi yang kuat, tetap berbuat baik walaupun sulit, selalu menjaga iman sampai akhir hayat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Inilah persembahan dari kami. Hidup tidak selalu mudah. Kadang kita lelah, kadang kita takut. Tapi seorang muslim tidak boleh menyerah. Kami ingin menjadi anak yang kuat. Kuat dalam kebaikan, kuat dalam iman. Dan semoga Allah menjaga hati kami sampai akhir kehidupan.
keadaan muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Salawat yang telah kita lantunkan mengingatkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan itu, manusia akan menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Namun dengan iman, doa, dan keyakinan yang kepada Allah, kita dapat jadi pribadi yang lebih tegar dan kuat. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan lagu Manusia Kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa. Saya Nadeva. Kami ingin mengajak ayah bunda, bapak ibu guru, serta hadirin sekalian untuk menyaksikan sebuah drama persembahan dari siswa-siswi kelas 6 dengan judul Melukis Masa Depan di Jalan Pesantren. Selamat menyaksikan. Azan subuh telah berkumandang. Kalpataru masih tidur sambil memegang HP yang semalam digunakan untuk bermain game dan menonton video. Kalpataru adalah seorang anak yang sangat suka bermain HP. Hampir setiap waktu luangnya dihabiskan untuk menatap layar. Karena sering begadang dengan bermain HP, Kalpataru jadi malas bangun pagi dan sering mengabaikan nasihat orang tuanya. Kal, ayo bangun, sudah subuh, ayo sholat. Nanti saja Bu, Kal masih ngantuk. Jangan ditunda, bangun lalu sholat. Ya, Jangan ditunda, ayo sholat. Ibu sih Kal bilang nanti juga. Ibu hanya mengingatkan, sholat itu kewajiban, Kal. Iya, ya. Kalpataru ternyata tidak bangun. Ia malah membuka HP dan bermain game di tempat tidur. Ayah datang ke kamar. Kal, ayah dengar ibu sudah membangunkanmu, kenapa belum sholat? Nanti saja ya. Kal masih mau main. Nanti HP ditinggal dulu. Iya ya, Kal bentar lagi juga sholat. Cek. Nanti. Pada suatu sore yang cerah, Kalpataru sedang duduk di depan rumah sambil bermain HP. Matanya terus menatap layar tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tak lama kemudian, teman-temannya datang mengajaknya bermain sepak bola di lapangan. Kal, ayo ikut main bola di lapangan. Tim kita kurang 1 orang. Daripada main HP terus, mending olahraga. Iya, aku akan bermain. Tapi aku akan selesaiin game ini dulu. Jangan lama-lama ya. Akhirnya Kal bersedia mengikuti ajakan teman-temannya. Mereka pergi ke lapangan untuk bermain bola. Hal yang
pun dimulai. Awalnya mereka bermain dengan gembira. Namun, saat pertandingan berlangsung, Vali tidak sengaja merebut bola dari kaki Kal. Hei, itu pelanggar. Bukan Kal, aku cuma merebut bola. Jelas-jelas kamu mendorongku. Aku tidak mendorongmu. Aku melihatnya memang Vali memang tidak sengaja menyentuh sedikit, tetapi itu bukan pelanggaran. Kalian membela Vali karena satu tim dengannya kan? Tidak begitu, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Ah, kalian selalu merasa paling benar. Kenapa sih dapat masalah kamu selalu membantah? Kal, kami temanmu, kami tidak ingin bertengkar. Ayo kita beli jajan dulu. Ayo. Kata-kata teman-temannya membuat Kalpataru teringat pada orang tuanya yang sering menasihatinya. Ia sadar bahwa selama ini bukan hanya kepada teman-temannya ia suka membantah, tetapi juga kepada ayah dan ibunya. Kalpataru mulai merasa malu dan menyesal. Tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang dari masjid yang tidak jauh dari lapangan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalpataru memandang ke arah masjid. Hatinya terasa tersentuh mendengar panggilan sholat. Kalpataru berlari pulang. Setibanya di rumah, ia segera menuju tempat wudhu. Dengan tenang, ia membasuh wajah, tangan, kepala, dan kakinya. Setelah itu, Kal bersama ayahnya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Daerah dibetulkan loh korom belakang. Kelompoknya video tolong kelompoknya aku lagi sini juga.
Setelah selesai sholat, Kal berdoa agar menjadi anak yang lebih sabar, lebih menghormati orang tua, dan tidak mudah membantah ketika dinasehati. Sejak hari itu, Kal mulai berusaha memperbaiki sikapnya dan belajar menerima nasihat dengan hati yang lapang. Telah berlalu sejak Kalpataru menyadari kesalahannya. Kini Kalpataru tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain HP. Ia mulai rajin membantu orang tua, sholat tepat waktu, dan berbicara dengan lebih sopan. Perubahan sikap Kalpataru membuat ayah dan ibu merasa bahagia. Mereka melihat Kalpataru tumbuh menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah, Kalpataru duduk bersama ayah dan ibu di ruang keluarga. Ibu bersyukur sekali melihat kalian sekarang. Iya, ayah juga merasakan hal yang sama. Dulu setiap disuruh sholat, marah-marah, sekarang malah mengingatkan untuk selalu berjamaah. Semoga Allah tetap menjaga hatinya. Ayah, ibu, Kal ingin melanjutkan di pondok pesantren. Apa, nak? Hah? Pondok pesantren? Iya, karena Kal ingin menjadi lebih baik lagi. Jadi Kal memilih untuk melanjutkan di pondok pesantren. Apakah itu benar keinginanmu? Iya, Bu. Dulu Kal sering membantah dan membentak ibu. Tetapi sekarang Kal ingin berubah. Karena Kal berpikir jika selalu membentak ayah dan ibu, ayah dan ibu akan Alhamdulillah, itu keinginan yang bagus. Air mata haru mulai mengalir di pipi ibu. Ayah yang biasanya tegar pun tampak menahan rasa harunya. Ketiganya larut dalam suasana haru dan bahagia. Air mata yang mengalir malam itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata syukur atas perubahan besar yang terjadi dalam diri Kalpataru. Ayah dan ibu menyadari bahwa doa yang selama ini mereka panjatkan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sementara Kalpataru bertekad untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Kalpataru. Karena dari seorang anak yang dulu sering membantah dan lalai,
kini tumbuh menjadi seorang anak yang ingin menuntut ilmu agama dan membanggakan kedua orang tuanya. Akhirnya tiba waktunya Kalpataru berangkat ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Mentari yang perlahan muncul di ufuk timur seakan menjadi saksi awal dalam perjalanan baru dalam hidupnya. Di balik semangat yang memenuhi hatinya, tersimpan pula rasa haru karena harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman yang selama ini selalu menemani langkahnya. Namun, Kalpataru yakin setiap pengorbanan yang dilakukan demi mencari ilmu akan membawa kebaikan dan keberkahan di masa depan. Masuk tinggal masuk. Ayo mondok makan daripada semakan loka bento. Gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Itu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi. Rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma amin. Allahumma inni. Baik, sebelum memulai kelas, marilah kita membaca Nadom Aqidatul Awam. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Isani walhamdulillahi qadimi awali Rabbil Tauli summa salatu wa salam musamada ala nabi lairina qadwada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabili muqtadim. Baik, Kal, berdiri. Lanjutkan bait yang tadi kita baca. Bisik kamu. Maaf dah. Ohnya. Kal, nanti lain kali kalau di kelas jangan mengelamun, Kal. Dengarkan. Baik, Tas. Bisik kon kayak gue tok berisa. Jelas banget kamu sih Kal. Masa kayak gitu aja nggak bis? WK. Sudah, jangan bertengkar. Semua orang memiliki kesalahan dan semua orang mempunyai kelebihan. Sudah, saya akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah pelajaran selesai, Kalpataru berjalan keluar kelas dengan langkah pelan. Teguran dari Ustadz dan ejekan teman-temannya masih teringat jelas di kepalanya. Hatinya terasa sedih karena ia belum mampu mengikuti pelajaran dengan baik seperti santri yang lain. Siang itu, setelah makan bersama di dapur pondok, Kalpataru membawa piring kotornya menuju tempat pencucian.
ambil. Iya, ambil. Ia berharap bisa menenangkan pikirannya sambil menyelesaikan tugas hariannya. Suara gemercik air dan aktivitas para santri memenuhi suasana di sekitar tempat cuci piring. Saat Kalpataru sedang mencuci piring, tiba-tiba beberapa kakak kelas datang menghampirinya. Ini Kalpataru kan yang tadi di kelas itu. Iya, yang di guru tadi itu. Kalpataru, kamu sudah belum? Belum sepenuhnya, Kak. Kalau kayak gitu kapan hafalnya? Tahun depan. Beberapa kakak kelas itu lalu pergi sambil masih tertawa dan bercanda satu sama lain. Kalpataru berdiri diam beberapa saat. Air dari keran terus mengalir membasahi tangannya. Ia menatap piring yang sedang dicucinya dengan perasaan campur aduk. Sejak pagi, ia sudah merasa malu karena belum bisa mengikuti pelajaran dan kini ejekan dari kakak kelas membuat hatinya semakin sedih. Dalam hati Kal berkata, mengapa semuanya terasa begitu sulit? Aku sudah berusaha, tetapi masih saja sering melakukan kesalahan. Perasaan putus asa mulai memenuhi hatinya. Kalpataru menundukkan kepala dan menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merindukan rumah dan merasa tidak yakin bisa mengikuti pelajaran di pondok pesantren. Namun jauh di dalam hatinya masih ada keinginan untuk bisa belajar dan menjadi lebih baik. Meskipun hari itu terasa berat, Kalpataru belum menyadari bahwa setiap santri yang pandai pun pernah mengalami kesulitan pada awal perjalanan mereka. Hari itu mungkin menjadi hari yang menyedihkan bagi Kalpataru, tetapi juga menjadi awal dari perjuangan untuk bangkit dan terus belajar. Waktu terus berlalu, hari-hari yang dahulu penuh air mata, ejekan, dan kegagalan perlahan berubah menjadi lembaran perjuangan yang membentuk Kalpataru menjadi pribadi yang tangguh. Ia tidak lagi menyerah ketika mengalami kesulitan. Setiap malam ia mengulang hafalan, setiap pagi ia memperbaiki kesalahan. Hingga akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Santriwan terbaik tahun ini diberikan kepada Kalpataru.
Sore itu, langit di atas pondok pesantren tampak begitu indah. Kalpataru berdiri memandang halaman yang dulu menjadi saksi kesedihan dan perjuangannya. Tempat yang pernah membuatnya merasa kecil, kini menjadi tempat yang mengajarkannya arti keteguhan hati. Ia menyadari bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, melainkan milik mereka yang selalu bertakwa, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap melangkah meski berkali-kali terjatuh. Ejekan yang dahulu menyakitkan, kini berubah menjadi pelajaran berharga. Kesulitan yang dahulu membuatnya menangis, kini menjadi alasan mengapa ia berdiri dengan penuh kebanggaan. Mentari perlahan tenggelam di ufuk barat. Kalpataru tersenyum. Perjalanannya belum berakhir, tetapi satu hal telah ia buktikan kepada dunia, bahwa seorang anak yang pernah diremehkan, dengan doa, kesabaran, dan kerja keras, mampu mengubah air mata perjuangan jadi senyum kemenangan. Juara satu.
setinggi langit. Demikianlah persembahan dari kami siswa-siswi kelas 6. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa riuh tawa, haru dan sejuta warna telah kita lewati bersama dari pagi hingga sore hari ini dalam Festival Anak Pelangi tahun 2026. Kami membawa acara beserta seluruh panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata ataupun pelayanan yang kurang berkenan di hati. Selamat kepada anak-anakku, teruslah berjuang, teruslah bersinar di mana saja kalian berada. Akhir kata, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kiranya kurang lengkap tanpa pantun dari saya. Keren. Kain sutra di dalam peti, disimpan rapat jadi pajangan. FAP tahun ini membekas di hati, jadi cerita dan penuh kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.